Halo Livia. Halo. Eh, ya mungkin kita langsung aja kali ya, nggak terlalu basa-basi. Jadi aku tuh interest sama profilmu dari Instagram sebenarnya. Kita sebenarnya sama-sama alumni universitas yang sama, tapi aku sama sekali nggak tahu kamu. Baru tahu juga waktu ketemu sama Patrick. Terus habis itu tak lihat, oh ternyata S2-nya psikologi juga. Terus sekarang psikolog ya? Yes. Di mana? Eh, aku ada beberapa, jadi sehari-harinya itu aku praktik di namanya Karunia Family Care Center. Jadi itu kayak semacam center buat tumbuh kembang orang tua, biasanya juga anak remaja gitu kliennya. Jadi biasanya kliennya sih family gitu ya. Terus kemudian aku juga ada praktik yang berdiri sendiri, dan juga aku lagi ada sesuatu yang dibangun juga sama Patrick gitu ya. Namanya Arka gitu ya. Kita memang bisnya projectnya kurang lebih hampir sama lah, kayak ada kita ngomongin soal membersama itu tumbuh kembang istilahnya. Jadi kayak ada untuk anak usia dini, bagaimana mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terus juga nanti ketika sudah agak besar gitu ya, bakat minat, karir dan lain sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar base-nya benar-benar psychology lah gitu. Dan kita dan itu juga bukan sesuatu yang benar-benar kita cuma berdua gitu ya. Ada beberapa teman lain yang kita banyak minta saran dan kita bantu, dan benar-benar itu memang proses building ya, juga ketemu dengan banyak orang entah itu klien, entah itu orang-orang yang kita memang minta insight selama proses membangun itu gitu. Tapi ya memang aku juga sebagai psikolog juga belum yang terlalu lama gitu ya, belum yang terlalu lama, sehingga dalam prosesnya aku juga dalam proses membangun diri lah, percaya juga pasti banyak teman-teman yang lebih senior dan lain sebagainya gitu. Udah berapa lama Liv jadi ini profesi psikolognya udah berapa lama? Profesi psikolognya itu sudah tahun ini nginjak sekitar 2 tahun. 2 tahun. Oke. Yang aku kemarin interest itu kalau nggak salah 3 ya. Ada Karunia, yang Arka itu yang bareng sama Patrick, Yes. sama satu lagi Solusi. Oh yes, yes, Oh iya yes, ya. yes, yes, yes. Yang Solusi itu juga sama. Oh betul, kalau solusi itu tapi platform yang kalau dia nyebutnya sih sebenarnya lebih ke arah konsultasi gitu ya. Cuma memang secara pendekatan aku menyesuaikan sama kliennya gitu ya. Biasanya sih kalau pendekatan yang sama orang dewasa yang secara kognitif itu oke, itu biasanya pendekatannya antara konseling atau coaching gitu. Tapi aku menyesuaikan. Kalau konsultasi sih sebenarnya modalnya lebih ke kayak dia minta saran, kita kasih jawaban. Tapi karena aku basisnya psikolog gitu ya, aku menerapkan proses konseling dan coaching. Itu pun aku menyesuaikan dengan misalnya si kliennya itu pendekatannya perlu yang seperti apa. Kalau yang model konseling itu mungkin lebih banyak kepada proses empatiknya, menyadari pikiran dan perasaannya seperti apa. Sedangkan kalau coaching itu memang ada unsur directednya, tapi directednya itu adalah kita menetapkan tujuan bersama, dan kita sama-sama oke, kita sudah tahu tujuannya seperti ini, kita membuat plan itu akan seperti apa berjalannya sesuai dengan tujuan yang kamu mau itu tadi gitu. Oke, berarti kalau aku tarik kesimpulan, Solusi ini lebih fokus ke orang dewasa yang berkaitan sama karir ya, development karir. Sebenarnya bisa apapun, karena memang pertama kali itu beberapa klien saya di sana itu memang banyak datang dengan permasalahan karir gitu ya, tapi at the end itu ada irisan antara profesional dengan personal gitu. Jadi sebenarnya kita membantu menggambarkan itu gitu buat dia gitu. Karena kan sebenarnya memang sih dia yang mengalami, memang secara prinsip harusnya dia yang paling tahu, tapi pada kenyataannya ketika dia berada dalam situasi yang mungkin dia nggak bisa kendalikan, atau misalnya dalam dalam muatan-muatan emosi yang mungkin dia juga masih memproses, itu disanalah kita fungsinya gitu ya, sebagai orang yang membersamai dia di proses itu. Oke, terus kan kemarin aku sempat buka ini, Karunia ini. Dia psikolognya ada macam-macam, tapi kalau kamu memang ada di list untuk ini ya, perkembangan anak-anak.
lebih gitu. Boleh tahu nggak alasannya kamu pilih fokusnya di bidang itu tuh kenapa? Oh, oke oke oke. Jadi, dulunya waktu aku, lulus dari S1 itu, sempet ada kontribusi di dunia pendidikan juga gitu ya. Jadi, aku nyoba bermacam-macam role gitu ya. Aku pernah jadi, pengajar untuk level anak usia dini, aku pernah ngasih, lesson privat kayak les-les gitu untuk anak sampai usia SD. Terus kemudian aku juga, eee pernah, develop yang sebenarnya sih memang nggak langsung ngajar ya, tapi, ada hubungannya di sana gitu. Jadi, waktu itu kita, masuk di tim development buat kayak mainan anak-anak gitu ya, dan itu juga bener-bener, aku belajar sampai ke proses produksinya gitu ya, buat itu kayak supaya itu menjual ke vendor dan lain sebagainya. Jadi memang sebenarnya waktu itu nggak dengan minat yang spesifik, tapi entah kenapa, jalannya itu ke sana semua gitu. Jadi aku melihat di sana, oh oke, ada gap-gap gitu ya antara yang ideal sama yang kenyataannya seperti apa dan bagaimana, aku dengan keilmuan yang aku punya bisa contribute di sana. Oke. Tapi kalau aku notice ternyata banyak ya yang maksudnya entah itu kakak kelas atau yang seangkatan aku itu join di Karunia dan rata-rata ambil yang untuk perkembangan untuk anak. Mmm. Tiffany kemarin aku lihat di profilnya dia masih di sana. Eee, Tiffany itu enggak sih, Tiffany di Solusi iya, tapi dia nggak di Karunia. Oh nggak di Karunia. Mhm. Sama ada kakak kelas siapa sih? Ya, memang banyak banget sih, Iya. memang banyak banget. Mereka sempet, ada beberapa yang mereka itu, magang di Karunia. Jadi waktu S2 kan, kalau istilahnya kan pendidikannya namanya magister profesi gitu ya pada saat itu, sekarang udah ganti. Waktu di magister profesi itu beberapa, kakak kelas itu, mereka banyak yang magang di Karunia gitu ya, mereka banyak magang di Karunia. Ada juga beberapa yang mereka itu, akhirnya memutuskan untuk ya udah aku contribute di Karunia gitu ya, jadi kayak, karyawan di sana gitu. Cuma ya memang itu ada bergantian, cuma memang semuanya kebetulan, dari Ubaya karena kan, kebetulan kalau, atasanku psikolog senior di sana itu juga, dia alumni Ubaya dan sempat ngajar juga di Ubaya gitu. Jadi memang, pendekatannya mungkin supaya apa namanya, penyamarataan. Kalau misalnya di kampus-kampus lain kan mereka juga punya pendekatannya masing-masing gitu ya, approach-nya dalam ngelihat, case, kemudian kayak, ground teorinya yang banyak banyak digunakan, banyak berseliweran gitu ya, itu, lain-lain gitu. Jadi, pengayaannya lain-lain. Nah, kayaknya, karena, atasanku tuh juga dari Ubaya, kita, kebanyakan di sana dan bahkan aku bisa bilang semua ya, itu dari Ubaya semua gitu. Terus konsultasinya tak lihat terima online sama offline. Kalau online itu pakai Zoom. Ya 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 ya. Sebenarnya sih awalnya itu lebih ke offline, cuma memang, cukup banyak, kebutuhan yang beragam gitu ya. Jadi ya akhirnya kalau misalnya memang mau, online kita bisa fasilitasin dan apalagi kan, sempat ada Covid juga, jadi ya lebih menjawab kebutuhan ke arah sana. Dan kayaknya pada saat, Covid gitu ya, Covid dan ke pasca Covid itu baru mulai boom kebutuhan akan yang namanya mental health itu kayaknya mulai banyak di Betul, betul, situ, iya, iya. gitu. Jadi ya memenuhi apa namanya, request pasar aja sih. Ngomongin tentang ini ya, mental health itu lagi boom. Nggak tahu kenapa, zaman aku masih kuliah, itu dosen-dosen, nggak cuma dosen sih, mungkin dari teman-teman sekitar lah ya, yang bukan kuliah di psikologi, itu juga kayak seolah-olah udah diramal, profesi sebagai psikolog ke depan itu akan sangat dibutuhkan. Banyak sih yang bilang, kayak maksudnya ngomongnya itu, ke depan ini akan banyak orang dalam tanda kutip orang gila. Yang maksudnya secara mental orang mulai melihat juga lah, maksudnya kebutuhan akan kesehatan mental tuh mulai dilihat lebih penting daripada yang zaman dulu. Nah, balik lagi masalah konsultasi online. Sehari-hari kan aku juga profesinya sebagai staff HR kan, bagian rekrutmen. Jujur, kalau aku itu lebih suka offline, karena kalau online itu feelingnya tuh nggak dapet gitu loh, Liv. Maksudnya tahu nggak sih, karena masalah
entah itu gangguan internet, terus habis gitu kayak raut muka, gestur, apa segala macam itu lebih bisa kebaca kalau misalnya offline, kalau menurutku ya. Nah, kalau dari kamu sendiri, ngerasa gitu juga nggak? Apa namanya, memang kan kalau misalnya ada platform online itu kan memang untuk menjawab kebutuhan karena kan kita kan sangat amat dinamis ya dari segi ruang dan waktu. Nah memang karena ada kebutuhan seperti itu makanya kan banyak di-invent berbagai platform online apalagi waktu COVID itu juga untuk mendukung apa namanya, karena orang mobilitasnya beragam atau malah ada keterbatasan dalam mobilitas itu digantikan gitu. Tapi apa namanya, pada dasarnya ya memang secara fungsi interaksi manusia itu ya nggak bisa benar-benar digantikan dengan sesuatu yang online gitu ya. Lebih ke online itu seperti lebih baik ada alternatifnya daripada enggak sama sekali kan gitu. Tapi kalau kita ngomong dari segi ideal gitu ya, kita diciptakan sebagai manusia yang berinteraksi dan juga kita ada kognitif, ada afektif gitu ya. Kita kan ketika kita berkomunikasi, kita ketemu kayak gini, itu kan ada proses pertukaran di sana kan. Nah, apa namanya, kadang-kadang ada hal yang nggak sampai gitu. Maksudnya apa namanya, misalnya dari segi kognitif gitu ya, kita menyampaikan ide-ide. Kadang kan ide bisa jadi sesuatu yang clash gitu. Kita punya ide itu nggak sama dengan ide yang dipunya orang lain. Tapi ketika empati, ketika adanya emosi-emosi tertentu yang itu tuh nggak bisa sampai gitu ya. Kadang-kadang itu menghambat proses pertukaran informasi secara kognitifnya itu tadi gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, aku nggak tahu ya sistemnya gimana. Misal, secara press list, satu paket katakanlah 10 kali konsultasi gitu. Ternyata di pertemuan 2 atau 3, atau mungkin dari awal kliennya pilih online aja. Seandainya memang sudah dipilih online, terus ternyata dari kamu itu ngerasa, yang kayak kamu tadi sebut tadi, kok kayaknya perlu ini ya, kurang dapet, terus kurang apa. Kamu akan menawarkan untuk konsultasi offline? Iya. Oke. Kalau misalnya dia kalau misalnya dia memungkinkan, misalnya kita masih ada di kota yang sama, memungkinkan untuk ketemu, itu sebenarnya aku lebih sarankan offline. Cuma kadang-kadang ada kondisi ya, mungkin dia di tempat yang nggak bisa, atau beberapa klien saya yang offline itu biasanya mereka lebih ke kadang mereka pingin berada di situasi yang senyaman mungkin. Itu juga part yang aku bisa hargai gitu ya. Karena kan kalau misalnya Zoom atau misalnya platform-platform online lainnya, video call, itu kan mereka berada dalam situasi yang mereka lebih bisa kontrol gitu ya. Kalau misalnya dalam situasi yang kita ketemu seperti ini gitu ya, ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa kontrol gitu ya. Misalnya jarak antara orang satu dengan yang lainnya, terus kemungkinan ada orang lain yang muncul dan melihat gitu ya. Kalau di ruang Zoom atau kayak platform-platform online lainnya, itu faktor yang mereka bisa kontrol itu lebih besar gitu. Jadi misalnya mereka mau matiin kamera atau mereka memastikan mereka ada di ruangan yang mereka itu memang benar-benar sendiri, atau mungkin di kamar mereka yang nyaman, atau mungkin mereka mau konsultasi sambil tidur-tiduran gitu ya. Itu ada part-part yang memang kita bisa kasih toleransi di situ gitu ya. Oke. Mungkin situasi yang berbeda ya kalau misalnya dengan CC di HR kan kasarannya posisinya itu orangnya juga butuh gitu ya, maksudnya kayak perusahaan butuh mencari yang sesuai, dari segi karyawan juga butuh mencari perusahaan yang sesuai gitu ya, sehingga adanya kayak mutual respect, terus kemudian profesionalisme itu jadi kayak bermain di situ. Sedangkan kalau misalnya kita dalam posisi yang kita memberikan konsultasi atau konseling atau coaching gitu ya, sebenarnya kan kayak prinsip-prinsip pribadi itu kita runtuhkan, kita benar-benar fokus kepada apa yang kita mau bangun bersama dalam proses terapeutik itu tadi. Oke. Yang tadi kamu sempat mention, ada beberapa faktor yang klien bisa kontrol karena dia memilih online. Boleh kasih contoh nggak? Maksudnya faktornya itu apa? Kayak tadi kamu bilang dia konsultasi sambil tidur-tiduran. Nah itu efeknya kemana? Karena kalau tumbuh kembang ya, berarti seharusnya yang banyak bicara lebih
cenderung ke orang tuanya. Bener gak sih? Terus kalau memang anaknya yang maksudnya ada masalah atau apa, mungkin anak hanya sekedar tampil di depan kamera ya. Maksud aku bisa ngerti gak sih? Maksudnya Ya, kayak ya, ya, ya. dielaborate gitu loh. Maksudnya faktornya itu apa, terus efeknya kemana gitu. Oke. Sebenarnya apa namanya, kalau misalnya yang kayak kalau tidur-tiduran terus dia memilih untuk misalnya kayak apa namanya di tempat seperti apa, terus mungkin kayak dia habis baru mandi kayak rambutnya masih pakai handuk terus dia mau konseling gitu ya, itu memang biasanya apa namanya lebih banyak di orang dewasa. Kalau misalnya anak-anak itu biasanya mereka akan disetting orang tuanya untuk ini kamu ketemu kamu yang sopan Oke, gitu ya, yang pasti proper. mereka akan ada posisi di mana mereka siap. Tapi kan anak-anak dan ke remaja itu sebenarnya kan mereka belum melihat urgensinya gitu ya. Maksudnya gini, ketika mereka datang ke saya atau ke kami gitu ya sebagai instansi gitu ya, itu kan orang tuanya yang datang dengan membawa masalah gitu. Hampir nggak pernah anak-anak atau remajanya yang oh ya aku kayaknya punya masalah deh, aku mau pergi gitu ya. Pasti dasarnya itu dari orang tuanya. Nah tapi kita ukur lagi gitu ya, ketika itu yang datang orang tuanya itu masalah buat orang tuanya, tapi apakah itu masalah buat anaknya gitu ya. Dan apakah itu sebenarnya apa namanya, apakah itu sebenarnya bener-bener masalah gitu ya. Kalau di level orang tua gitu ya, kita mengasumsikan misal anaknya se apa namanya seumuran kayak SD atau SMP gitu ya, biasanya sih orang tua lebih pilih untuk offline karena mereka kan tidak seterbuka kita kan, kecuali kalau memang bener-bener apa namanya orang tua muda yang dia tuh nggak punya waktu gitu ya. Banyak klien-klien saya itu yang mereka posisinya orang tua muda, dua-duanya bekerja, bahkan anak-anaknya mereka itu dipercayakan ke orang yang cukup acak gitu ya, misalnya kayak apa namanya supir Grab yang mereka nggak terlalu kenal gitu ya, maksudnya bisa dinaikin gitu ya, ya udah kamu berangkat sendiri ke sini gitu. Segitunya, Liv. Jadi misalnya kayak ketemu orang tuanya itu kita bener-bener yang sampai harus kayak minta jadwalnya mereka, padahal kan biasanya ada juga orang tua yang mereka tuh ya ini kan aku sudah bayar, jadi kan aku harus bener-bener dapet apa namanya penjelasan verbalnya, aku bener-bener harus dapat laporan tertulisnya gitu ya, kan ada yang kayak gitu. Tapi kenyataannya di generasi-generasi yang lebih muda gitu ya, kan sudah mulai banyak ya, FYI kan usiaku kan ya sudah hampir 30 gitu ya, cukup banyak orang tua yang mereka tuh posisinya sebaya sama aku gitu. Nah apa namanya biasanya mereka cukup sibuk sehingga mereka tuh online gitu ya. Memang biasanya saya akan saranin untuk apa namanya ya kesini aja gitu kalau misalnya pengen obrol, apalagi kalau dia datang dengan muatan emosi tertentu gitu ya. Kalau misalnya dia datang ke kami gitu ya, itu pasti paling enggak dia punya apa namanya permasalahan yang itu mengganggu dia sendiri gitu. Oke, anakku gini sehingga aku gini gitu. Anakku nakal nih di sekolah sehingga aku tuh merasa apa namanya pusing atau aku gagal sebagai orang tua dan lain sebagainya gitu. Oke, kaget sih aku dengar sekarang sampai Iya, segitunya, jadi sampai lumayan. super Grab di-grabin sama supir Grabnya, ajak banget random ya. Jadi misalnya kayak beberapa apa namanya ada klien yang misalnya kayak terapi gitu ya, kadang-kadang mereka izin buat nggak datang soalnya oh ya bapaknya ini soalnya lagi nggak bisa jemput gitu, sesibuk itu orang tuanya gitu. Dan itu hal-hal yang kita perlu ngerti gitu ya, karena dengan apa namanya dengan sekarang kan profesi itu cukup beragam gitu ya, jadi kan memerlukan atensinya itu juga beragam. Beda sama kalau misalnya dulu kan kita apa namanya pekerjaan konvensional kan ya 9 to 5 gitu kan. Tapi ternyata kalau sekarang itu banyak pekerjaan yang macam-macam sehingga ya memerlukan atensi yang macam-macam, sehingga ya mereka apa namanya ya menyesuaikan lah ya, oke aku butuh ini dibantu tapi ya aku juga nggak punya waktu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya kita bener-bener experience untuk akses ke mental health itu kita benar-benar customize sesuai dengan kebutuhan itu sih. Itu yang aku bilang bahwa faktor kontrolnya itu ya sebenarnya di mereka. Kalau kita ngomong ideal ya sebenarnya ya semua offline gitu ya. Tapi dengan kemajuan sekarang ya kita mengupayakan lah supaya apa namanya setiap orang yang mungkin mereka punya resource lebih, punya kesadaran lebih untuk akses apa namanya layanan yang sifatnya mental health itu ya bisa mungkin dapat. Oke, kalau sejauh ini masalah yang paling sering kamu handle itu apa? Banyak sih.
biasanya yang paling banyak itu anaknya itu kalau di apa namanya dalam bener-bener umum gitu ya, itu paling banyak itu masalah gadget. Soalnya apa namanya kalau misalnya di apa namanya di seminar-seminar parenting itu kan banyak di gaungkan bahwa oh ya gadget itu nggak ideal dan lain sebagainya. Tapi ya memang solusi-solusi yang diberikan kan kebanyakan meluangkan waktu untuk anak, terus kemudian mengganti mainan jadi mainan yang memang hands on gitu ya. Memang beberapa orang tua itu punya resources lebih untuk melakukan itu. Mereka mungkin punya apa namanya punya uang yang lebih untuk beli mainan macam-macam, atau mereka punya waktu yang lebih untuk membersamai anak-anaknya mereka. Tapi kan kenyataannya enggak gitu ya. Kenyataannya enggak. Orang tua itu banyak yang apa namanya kita paham lah, mereka cukup sibuk sehingga ketika anaknya rewel dan lain sebagainya, mereka kan mungkin ada yang mereka juga punya asisten rumah tangga untuk bantu mereka, oh ya ini anaknya tolong ditenangin gitu-gitu ya. Tapi kenyataannya kan enggak gitu ya. Seringkali memang gadget itu jadi solusi gitu. Nah apa namanya biasanya yang datang itu dua, antara mereka yang khawatir kalau gadget ini mempengaruhi pengembangan anaknya, dan yang kedua itu ada yang mereka datang dengan berbagai permasalahan belajar yang buat mereka itu apa ini gara-gara gadget ya gitu. Jadi ada yang mereka datang dengan sifatnya reflektif, ada yang sifatnya itu preventif, ada yang memang mereka tuh apa namanya benar-benar kuratif. Kuratif itu dalam arti oh ya ini anakku sekarang apa namanya cannot stop gadget, terus ini gimana gitu. Sebenarnya yang paling umum itu gitu ya, karena kan banyak yang mereka dari apa namanya usia yang cukup dini itu mereka sudah dikasih gadget gitu ya. Tapi sebenarnya kalau soal kekayaan kasus sih macam-macam gitu ya. Kalau ngomong satu yang paling sering kayaknya itu. Tapi kalau menurut kamu sendiri, screen time itu baru boleh dikasihkan ke anak usia berapa? Sebenarnya gini, apa namanya di usia berapapun sebenarnya saya lebih rekomen pengalaman yang seorganik mungkin gitu ya. Maksudnya ketika apa namanya ketika mengakses media itu baiknya ketika anak itu sudah punya kesadaran atau pemahaman tertentu tentang apa yang ditampilkan di situ gitu ya. Jadi itu tergantung dari proses kognitif masing-masing gitu ya. Kalau misalnya apa namanya itu konten-konten yang paling enggak pasti ada misalnya nyanyi gitu ya, itu kan pasti ada unsur apa namanya ada hurufnya, ada unsur katanya. Saya sih merekomenkan kalau misalnya memang mau mengakses media entah itu gadget, HP, TV gitu ya, paling enggak dalam usia yang dia itu sudah bisa mengerti maksudnya itu apa gitu. Jadi paling enggak usia pendidikan dasar lah, karena kan kalau sekarang di sekolah ekspektasinya baca tulis, memahami konten gitu ya, entah itu buku dan lain sebagainya. Itu kan ekspektasinya di pendidikan dasar gitu. Biasanya sih kalau kita bicara soal pemahaman, saya merekomendasikan di apa namanya pendidikan dasar. Tapi kalau kita ngomong benar-benar ideal, ya sebisa mungkin pengalamannya memang seorganik mungkin. Cuma ya nggak mungkin kan. Bentar. Pendidikan dasar itu berapa berarti? SD. Serius, Liv? Bukan 2 tahun. Yang di IG itu kayak banyak konten, maksudnya startnya menurut aku yang aku tangkap ya, idealnya itu umur 2 tahun. Dan karena ngikuti konten itu, ya akhirnya aku juga nerapno ke anakku itu, oke lah aku berusaha 2 tahun, meskipun nggak seideal itu ya, sekarang udah mulai nyolong-nyolong. Berarti bukan 2 tahun sebenarnya, SD. Sebenarnya nggak ada gini, kita punya guide bahwa oh ya apa namanya jurnal penelitian atau lain sebagainya yang itu tuh secara saintifik bilang bahwa oh ini usia paling ideal untuk misalnya kayak mengenalkan anak ke gadget itu kan pada dasarnya media, tapi kembali lagi apa yang mau dikenalkan dengan menonton gadget itu. Kalau misalnya kayak mengenalkan anak ke lagu-lagu gitu, sebenarnya kan bisa kayak audio, maksudnya itu kayak di-repeatkan dan lain sebagainya. Kan kalau misalnya gadget itu kan gunanya buat kayak audio fix dimixkan sama
motoriknya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang datang ke ini mungkin di setiap psikolog jawabannya akan berbeda-beda ya. Tapi kalau di saya yang paling ideal menurut saya ya ketika dia sudah bisa memahami. Jadi ketika orang tua itu minta mungkin anak untuk stop untuk melakukan hal yang lain, dia sudah bisa diberikan pengertian kenapa kok perlu kayak gitu. Kalau usia yang lebih muda kan mereka bener-bener base perilaku gitu ya, mereka bener-bener base perilaku. Oh ya, kalau misalnya kamu makan sudah makan berarti ini, berarti dia kan belum ada pemahaman kenapa ya kok sesudah makan atau seperti apa gitu ya, mereka belum ada pemahaman di sana. Jadi mereka base-nya perilaku. Oke, kalau aku makan nanti keluar ini, misalnya seperti itu gitu. Oke. Iya, masuk akal sih, aku nangkep. Maksudnya poinnya kalau SD kan struktur otaknya dia juga udah lebih ini ya, nangkep ya. Maksudnya kita komunikasikan apa, dia tuh ngerti gitu loh. Dan orang tua juga punya waktu untuk mempelajari anaknya mereka itu seperti apa. Jadi maksudnya kan orang tua itu pasti punya triknya masing-masing. Maksudnya mereka kan kalau sekarang kan lagi ngetren itu gentle parenting gitu ya. Tapi kan tapi kenyataannya kan nggak works di semua orang gitu ya. Ada orang tua yang mereka works dengan regulasi yang lebih kencang dan anaknya bisa menerima itu, ya nggak masalah. Itu kan dinamika masing-masing keluarga gitu ya. Apa yang works buat mereka gitu. Tapi paling nggak sampai usia anaknya itu bisa menyampaikan pikiran dan perasaannya gitu ya, orang tua juga punya waktu buat anakku ini seperti apa. Jadi ketika mau menyampaikan bahwa oh ya kamu main gadgetnya jam segini saja sampai jam segini, itu mereka sudah punya anaknya ini sudah bisa dikasih pengertian, dan orang tua juga sudah punya waktu yang cukup untuk meriset anakku ini paling cocok dikasih pengertian dengan cara apa sih gitu. Jadi sebenarnya lebih enak di dua-duanya. Kalau ngomongkan kognitif itu memang secara biasanya kan orang ngomong kayak 0 sampai 5 tahun golden age. Anak ini lagi lagi cepet-cepetnya nih untuk untuk memproses informasi gitu ya. Tapi sebenarnya ya semua itu dua sisi gitu ya. Karena kan kalau gadget itu sebenarnya aku bahkan bilang bahwa gadget itu kayak something nice gitu ya. Kan orang bilang kayak kalau gadget itu sebenarnya ya lebih baik jangan gitu-gitu. Sebenarnya enggak, tapi dengan catatan gadget itu banyak memfasilitasi untuk informasi-informasi yang sifatnya pasif. Maksudnya ketika kita menonton itu kita itu menerima informasinya, kita menerima gerakan yang ada di situ, kita menerima suara yang ada di situ, kita menerima tulisan yang ada di situ. Sifatnya itu semuanya menerima. Jadi efeknya apa? Ketika menerima berarti dia itu bisa memahami. Tapi kan kita sebagai manusia, kita menerima, kita juga share gitu. Nah, jadinya dia nggak belajar yang share-nya gitu. Kalau share-nya itu benar nggak? Aku juga pernah dengar itu ada yang bilang boleh kok, maksudnya nonton TV terus pakai gadget asal didampingi dan pendampingnya itu harus ikut komunikatif juga. Jadi nggak cuman ngasih HP ke anak untuk nonton, nggak cuman anak dibiarin nonton TV gitu. Apakah yang dimaksud dengan menerima itu kayak gitu, didampingi dan juga diajak ngobrol. Jadi nggak cuman diem gitu anaknya. Jadi ada proses berpikirnya. Dan maksudnya gini, misalnya nih kalau anak-anak yang lebih kecil kan biasanya dikasihnya lagu-lagu gitu ya. Dia kan belum bisa yang kayak model cerita atau kartun kan belum terlalu sampai. Walaupun mungkin mereka ya ada yang suka warnanya warna-warni gitu-gitu mungkin ada. Tapi kita bisa memberikan pengertian bahwa oh ya ini tuh lagi nyanyi loh. Ini kamu bisa bisa kasih variasi kegiatannya. Oh ini lagu nih, lagu itu berarti bisa dinyanyiin, lagu itu berarti bisa dinariin gitu ya. Memang ada anak-anak yang mereka cukup sharp, apalagi kalau secara motorik itu mereka lebih secara perkembangannya lebih maju gitu ya. Mungkin mereka ada inisiatif untuk aku ikut nyanyi, aku ikut nari gitu ya. Tapi pada dasarnya mereka kan benar-benar lahir sebagai kertas yang kosong gitu ya. Maksudnya mereka dikasih mesinnya apa segala macam, tapi kan yang memberikan konteksnya itu kan kita orang dewasa gitu ya. Jadi lebih ke gitunya sih. Oke. Aduh, tadi kamu juga sempat mention tentang gentle parenting. Iya. Duh, aku tuh agak ketabok. Jadi gini, kan aku tuh 3 bersaudara. Semuanya cewek semua. Ceceku yang paling tua itu stay di Jakarta.
Jadi yang di sini di Surabaya itu cuman ceceku yang kedua sama aku. Nah, sifatku sama ceceku ini bertolak belakang. Dia tak lihat sejauh ini lebih ke VOC ya. Iya, iya, iya. Karena dia juga ngelihat anaknya udah umur tahun ini 5 tahun. Itu nggak bisa kalau nggak dikerasin gitu loh. Dan memang dari pembawaannya ceceku ini memang karakternya dia lebih ke yang suaranya keras, terus kayak apa ya istilahnya, kalau bahasa Jawanya tuh gerapyak. Ya dia tipe-tipe yang gitulah. Terus waktu aku bawa anakku sama mbak sama pengasuh ke rumahnya ceceku itu, mbak aku bilang kalau non itu maksudnya aku, non nggak bisa pakai cara kayak gitu. Dia itu udah langsung baca, maksudnya kamu nggak akan pakai cara kayak gitu. Terus iya sih aku juga mikir, maksudnya kayak ya memang bukan tipeku kayaknya, kalau maksudnya harus marah terus teriak-teriak gitu setiap saat, apalagi kalau misalnya kan kita nggak tahu ya, maksudnya kondisi anaknya itu apakah anakku akan sama dengan anak ceceku apa enggak. Tapi berarti emang betul ya, maksudnya kamu pun juga mengakui mau itu VOC ataupun gentle parenting di era sekarang itu semua kembali ke anaknya. Kembali ke anaknya, kembali ke apa namanya orang tuanya gitu. Okay. Dua sisi. Nyamannya gimana? Yang works yang mana? Oke. Mungkin prinsip yang penting juga apa ya, regulasi-regulasi apa yang mau ditekankan orang tua itu ke anak gitu ya, dan juga anak itu kan macam-macam, jadi benar-benar dua sisi lah. Jadi misalnya kalau misalnya orang tuanya kebetulan couple gitu ya, suami dan istri, mereka mau menyepakati seperti apa aturan yang mau ditegakkan. Jadi misalnya kalau mau VOC, mau gentle parenting, bahkan kan kadang most cases justru ya malah antara suami dan istri itu berbeda gitu ya. Kalau dalam konteks pasangan itu, kalau suami dan istri itu biasanya berbeda. Oh mungkin apa namanya salah satu bekerja, terus kemudian mereka ketemu anak, mereka nggak tega kalau misalnya aku datang langsung langsung VOC nih sama anak, kayaknya kok nggak cocok gitu ya. Akhirnya ada dua gaya yang berbeda gitu. Tapi yang tadi lagi prinsip-prinsip yang sama itu mau seperti apa gitu. Jadi sebenarnya perbedaan dalam itu pun itu sesuatu yang very common kok gitu. Jadi nggak perlu terlalu dikhawatirkan, karena anak itu kan juga mereka gimana dalam satu keluarga itu paling nggak sampai anaknya itu usianya cukup gitu ya, orang tua itu adalah leader di keluarganya itu. Jadi ya mereka bisa set gitu ya, oh ya kita keluarga yang seperti apa, prinsip-prinsip apa yang penting di kita, dan bagaimana kita tuh cara komunikasinya antara tiap member gitu ya. Maksudnya kayak orang tua sesama orang tua ke pasangan, atau misalnya orang tua ke anak gitu ya, anak ke orang tua, itu kan mereka karena mereka akan bersama dalam waktu yang lama, itu kan jadi dinamikanya mereka untuk mencari yang works di kita ini apa gitu. Proses sih. Di usia berapa, Liv? Jadi kan kamu sempat mention orang tua itu akan menjadi leader. Nah itu sampai anak usianya berapa batasnya? Oke. Kalau ini sebenarnya nggak ada sesuatu yang paten bener-bener works ya, karena kan orang tua itu mempersepsikan role anak itu bisa macam-macam. Ada orang tua itu dan itu juga tergantung budaya ya. Kalau di sini kan memang secara umur, kalau umur itu faktor yang cukup penting dalam posisi gitu ya. Kalau kita ngomong dalam setting Asia yang ketimuran gitu ya, most likely orang tua akan berada dalam posisi pengambil keputusan dalam waktu yang cukup lama, paling enggak ketika anak itu sampai usianya legal, atau sampai usia yang misalnya dia bekerja bisa menghasilkan uang sendiri, orang tua bisa memindahkan keputusan-keputusan besar ke anak. Tapi pada dasarnya kalau di anak itu ada prinsip yang namanya otonomi gitu ya. Anak ketika memasuki usia remaja gitu ya, dari SD tengah-tengah mau ke SMP gitu ya, atau sampai akhir mau sampai ke SMP, itu dia sense of autonominya itu akan semakin besar gitu ya, keinginannya bahwa
oke, aku ini secara kognitif sudah mulai berkembang, aku mulai paham nih hidup ini cara bekerjanya gimana. Jadinya dia ada merasa bahwa oh ya, aku pengen ada hal-hal yang aku tuh bisa menentukan sendiri gitu. Nah itu memang ada proses shiftingnya gitu ya, ada proses shifting menuju kesetaraan. Kalau sama-sama orang dewasa kan posisinya setara ya, oh oke, ini sama-sama orang yang sudah bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, bisa membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab di dalam hidupnya dan benar-benar mempertanggungjawabkannya. Berarti gampangnya adalah ketika ketika anak itu semakin besar, proses tanggung jawab yang dikasih ke orang tuanya itu lebih tepatnya akan diajarkan tambah besar gitu ya, something gradual sampai anaknya bener-bener kayak full fledged, dia bener-bener siap untuk oke, seperti kita sudah kasih kamu nilai-nilai, oke, maksudnya kembali lagi kamu hidupnya seperti apa. Anak hidup di dalam setting rumah orang tuanya dengan aturan orang tuanya gitu ya, berarti kan kurang lebih yang dihadapi itu kurang lebih sama. Tapi kita kan perlu ingat juga bahwa anak itu bukan hanya setting rumah kan. Ketika dia masuk ke pendidikan dasar ke atas, dia akan masuk ke dalam level yang lebih luas gitu ya. Lingkungannya itu bukan cuma orang tuanya atau orang-orang yang ada di rumah, tapi juga malah lingkungan yang di luar, sekolah, pertemanan, komunitas, itu kan semakin besar porsinya. Berarti kan ada value-value tambahan yang diajarkan dunia luar itu yang mungkin nggak selalu sama dengan orang tuanya gitu ya. Anak juga ada proses untuk oke, aku value orang tuaku ini, value yang diajarkan lingkungan luar yang ini, yang lebih works buat aku yang mana ya, yang lebih penting buat aku yang mana ya, sehingga dia nanti ketika sudah lebih besar berarti dia punya hak untuk menjadi orang yang ya dia pengen yang seperti apa, selama itu at the end dia tanggung jawab dengan itu gitu. Oke, kalau ngomongin tentang parenting, kalau misalnya kamu diminta untuk mention satu kata, sebenarnya kunci dari parenting itu apa? Ini kita ngomongin parenting yang sehat ya. Kunci dari parenting itu kalau aku boleh pilih belajar. Oke, karena manusia itu kan pada dasarnya berubah gitu ya. Banyak orang tua yang mereka tuh komen, oh ya anakku ini dulu waktu kecil kok baik, nurut, sekarang kok dia jadi pembangkang, atau misalnya kebalik gitu ya. Oh dulu dia nih pemberani, inisiatifnya besar, personality-nya cerah, tapi ketika kayak dia dewasa kok dia kayak jadi takut-takut, sehari-hari kayak mengurung diri di kamar gitu ya. Anak juga sama gitu ya, mereka kan membersamai orang tua mereka dalam situasi-situasi yang berbeda gitu ya. Misalnya kayak orang tuanya dulu misalnya waktu merintis karir, atau orang tuanya waktu ketika di puncak karir, atau orang tua yang mungkin berada dalam fase hidup tertentu gitu ya. Orang tua kan juga mereka posisinya balik lagi ya, kalau di budaya ketimuran kan value akan keluarga itu biasanya lumayan besar, tapi ini memang bukan sesuatu yang wajib ya, setiap orang boleh punya value-nya sendiri. Mereka juga mengerjakan role sebagai entah itu menantu, entah itu anak gitu ya. Mereka juga berada dalam fase itu dan anak juga melihat itu gitu ya. Jadi kalau aku bisa bilang belajar karena itu bukan kayak rumus matematika yang ya rumusnya pasti itu, tinggal dimasukin aja angkanya gitu ya. Orang itu setiap hari berubah, mau itu pasangan, mau itu keluarga gitu ya. Orang itu setiap hari berubah. Jadi dan kita juga perlu tahu gitu ya bahwa gini, usianya kita jadi orang tua kan sama dengan usianya anaknya kita gitu. Jadi misalnya punya anak pertama usianya 5 tahun, ya berarti orang tuanya baru 5 tahun jadi orang tua. Usianya sama gitu. Jadi dia belajar anaknya, belajar dirinya sendiri sebagai orang tua. Nggak ada yang secara spesifik pernah mengajarkan role kan, jadi orang tua tuh gimana. Yang mereka lakukan cuma ngelihat keluarga itu modelnya seperti apa. Misalnya dari orang tuanya, caranya dia mengajarkan anak-anaknya mereka dulu itu apa gitu ya. Dan bahkan banyak juga kan yang mereka kalau konten-konten itu sekarang banyak ngomong kayak memutus rantai gitu ya. Kalau dulu orang tuaku gini, aku nggak mau kayak gini. Tapi kenyataannya kan kadang itu dilakukan secara nggak sadar gitu ya. Jadi ya balik lagi, belajar itu bukan cuma belajar anaknya seperti apa, tapi ya belajar dirinya sendiri seperti apa dalam situasi yang berbeda. Dan ya
mengembrace role yang baru gitu ya. Nggak usah ngomong sama orang tua, sama pasangan juga sama gitu ya. Sama pasangan, diri kita sendiri yang kita berdiri sendiri sama diri kita yang sebagai pasangan itu memang ada irisannya, tapi apa namanya biasanya pasti akan berbeda karena kan kalau pasangan kan berarti tag team kan, itu teamwork gitu ya. Oh, pasanganku ini role-nya yang seperti apa, aku role-nya yang seperti apa. Jadi ya dua apa namanya kita sebagai manusia tuh role-nya apapun itu pasti belajar gitu. Oke, tadi yang aku interest itu kamu sempat mention intinya tentang ada faktor generational trauma. Oh iya. Oke, dari orang tua untuk orang tua dia dulu ketika menjadi anak dan kemudian menjadi orang tua setelah punya anak. Oke, kita kasih contoh yang simpel-simpel ya. Aku dulu tuh sempat nunda punya anak, Liv. Oke. Tapi aku tidak pernah pada saat proses menunda itu, aku nggak pernah secara gamblang atau mengakui kalau misalnya ditanya orang-orang ya, nunda punya anak. Oh oke. Karena kan kita masih punya belief atau mitos-mitos yang intinya kalau kamu itu berani ngomong nunda, nanti takutnya itu benar-benar nggak dapet. Oh Kan kita oke. nggak ada yang tahu ya, maksudnya pada saat itu kan belum pasti apakah mau punya anak atau nggak mau sampai akhir. Ada juga kan orang yang bilang di awal memutuskan untuk child free, tapi ternyata di tengah proses pernikahan akhirnya punya anak. Oke. Salah satu alasan aku nunda punya anak itu karena yang pertama kesiapan. Ada kayak faktor yang tadi kamu sebutin, generational trauma itu. Mungkin traumanya nggak harus yang gimana-gimana ya, tapi maksudnya sebatas, oh contoh simple, aku dididik sama orang tuaku itu kurang bersosialisasi karena kan orang tuaku dua-duanya sibuk kerja ya. Ya nanti kita bahas juga lah orang tua bekerja itu gimana parentingnya. Akhirnya orang tua nggak punya waktu untuk memfasilitasi anak. Kalau misalnya contoh anak itu perlu kerja kelompok sama teman atau mungkin hangout sama teman-teman, itu nggak ada waktunya. Nah akhirnya aku juga punya keinginan, aku nggak kepingin anakku tak gituin gitu loh, aku didik dengan cara atau pola yang sama. Tapi kadang kan karena kita, menurutku juga ada faktor alam bawah sadar ya. Saking kita itu nggak kepingin jangan sampai anakku merasakan hal itu. Akhirnya malah kita sendiri tuh kebablasan gitu. Misalnya aku dididiknya kayak dibatasi ya sosialisasinya. Bisa jadi aku tuh berlebihan memperbolehkan anakku untuk bergaul. Oh, kompensasi gitu ya. Nah, caranya itu gimana sih, Liv? Maksudnya supaya kita itu nggak terlalu tidak mengulang kesalahan dari generasi yang sebelumnya, tapi juga nggak sampai kebablasan gitu loh. Karena apapun yang berlebihan itu pasti kan efeknya jelek kan, gitu loh. Nah, kalau menurut kamu kuncinya tuh di mana supaya nggak berlebihan gitu? Berlebihan yang mengarah akhirnya dampaknya negatif gitu loh. Misalnya aku terlalu membebasin anak jadinya gitu. Nanti anak jadinya mungkin kena pergaulan bebas atau gimana. Oke. Berarti kita ngomonginnya preventif atau kuratif? Maksudnya sudah kadung terjadi atau ya ini ada kekhawatiran di sini nih? Preventif kali ya, soalnya mungkin anakku juga masih setahunan kan umurnya. Oke. Ada sesuatu yang apa namanya Cici merasa bahwa oh kayaknya aku ada kebablasan nih gitu. Belum sih, lebih ke arah takut. Maksudnya karena aku punya pemikiran-pemikiran kayak gitu juga. Maksudnya terlalu ngempet-ngempet, akhirnya kayak aku ngebebasin banget anaknya, tapi akhirnya kayak terlalu kebablasan gitu loh. Ketakutan sendiri aja sih, maksudnya punya kekhawatiran sendiri gitu. Oh oke. Kunci ngeremnya itu di mana supaya tetap bisa jadi balance? Ya. Oke, apa namanya? Gini, ketika misalnya kayak apa namanya, oke nih kita dalam tahap apa namanya, kita dalam tahap persiapan punya anak nih, itu kan ada proses untuk mengassessnya gitu ya. Maksudnya, oke ketika aku mau punya anak, kira-kira secara faktor secara herediter mungkin ya, kayak secara apa namanya kesehatan fisik gitu kan kayak kita mempersiapkan. Terus kemudian kayak apa namanya kalau orang tua sekarang jauh lebih aware ya soal itu, maksudnya kan Cici sudah ada ketakutan gitu ya. Kalau di orang tua dulu kayaknya mereka belum ada gitunya ya. Apa namanya ketika ada proses mengakses itu kita baru lihat oh ya dulu itu kayak ada apa namanya dulu itu kayaknya ada hal yang nggak ideal nih di aku.
terus kemudian baru pindah ke anakku nih nanti jadinya seperti apa gitu ya. Takut proses transisinya itu nggak mulus, ada hal-hal yang aku harapkan idealnya gimana malah kebablasan yang lain kayak ketakutan yang tadi gitu ya. Nah pada dasarnya sebenarnya kalau kita ngomongin kesadaran gitu ya, sebenarnya kalau ngomong orang itu kan selalu bilang apa, oh ya yang paling yang paling susah dari mencapai sesuatu itu adalah step pertamanya gitu ya. Nah di banyak orang gitu ya, untuk melakukan sesuatu atau nggak melakukan sesuatu, proses yang paling pertama itu adalah proses kesadaran. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sudah sadar bahwa ada hal seperti itu, sebenarnya PR-nya sih sudah 50% plus gitu ya, sudah 50% plus terkerjakan gitu ya. Sebenarnya kalau sudah ada kesadaran, kekhawatirannya itu sebenarnya nggak perlu ada gitu ya. Biasanya orang bakal sadar kalau itu salah ketika kayak itu tuh sudah terjadi. Tapi kalau kesadarannya baru dalam level ketakutan, biasanya orangnya bakal segera cari bantuan gitu ya. Entah itu misalnya kayak ke praktisi tumbuh kembang, atau misalnya kayak coba baca-baca sumber-sumber yang terkait gitu ya. Kalau misalnya aku nggak mau kebablasan, misalnya kayak tadi misalnya konteksnya soal keluar sama nggak keluar gitu ya. Biasanya kan kayak buku-buku itu bakal punya tuh berbagai macam level. Ini kan kayak sangat kontekstual gitu ya. Misalnya tadi kalau ngomong soal keluar, oke, kita akan misalnya kayak kita punya jam-jam yang jam-jam yang pasti kita mau membangun rutinitas anak itu seperti apa gitu ya. Tapi ya balik lagi, semua itu tergantung pada yang works buat Cece dan anaknya Cece itu kayak seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin ada ketakutan bahwa ada orang tua yang sadar terlambat gitu ya, malah menurutku kayak kesadaran itu sudah 50% level sudah 50% sudah terjadi gitu. Kalau ngomongin teknis pasti akan ada trial dan error gitu ya. Maksudnya ada sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan ada nggak sesuainya gitu ya. Jadi kalau aku ngomong itu ketika aku pernah berproses gitu ya. Ketika aku pernah berproses gitu, aku tuh menemukan satu prinsip yang bagus prinsip yang menurutku bagus dan kebetulan itu menurutku works di aku gitu ya. Nggak usah takut salah, soalnya kita tuh pasti salah gitu. Karena kan orang itu takut seakan-akan karena kita ini ada kemungkinan bisa nggak salah nih, atau kita ada kemungkinan bakal salah semua. Padahal menurutku ya kita pasti salah gitu, kita pasti salah. Dan biasanya justru malah biasanya kalau Cece kan mungkin pengalaman pertama jadi orang tua ya, jadi kan pasti ada tegangnya nih. Ini pertama kali umur 4 nih, pertama kali umur 5 nih. Justru malah dalam banyak hal gitu ya, orang itu akan jauh lebih rileks setelah kayak kesalahan pertama gitu ya. Misalnya kayak ketika Cece ngelihat bahwa mungkin di Dev ada hal-hal yang mungkin nggak ada hal-hal yang mungkin nggak ideal gitu ya. Cece bakal ngerasain bahwa oke, kesalahan pertama ternyata nggak sefatal itu ya gitu ya. Ternyata atau kalaupun mungkin itu benar-benar sesuatu yang serius, ternyata aku bisa loh mikirin jalan keluarnya. Jadi lebih ke lebih ke model mindset gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin teknis gitu ya, selalu jangan khawatir, karena pasti selalu ada solusi yang sesuai. Tapi memang gini, kalau misalnya buku-buku atau misalnya kayak bacaan-bacaan yang berkaitan sama kayak tips parenting gitu ya, biasanya itu kan gini, dia itu kasih 1, 2, 3, 4, 5 untuk misalnya satu case gitu ya. Nah berarti kan orang tua tuh suruh milih sendiri, yang mana yang mungkin bisa works buat aku. Nah itu bedanya dengan misalnya kita ke praktisi tumbuh kembang gitu ya. Kalau praktisi tumbuh kembang anggapannya kayak bespoke lah, pengalaman customize gitu. Aku kayak gini, konteks anakku kayak gini, kamu butuhnya yang kayak gimana? Berarti kamu cocoknya tips yang ini gitu. Misalnya tips yang nomor 1 sama nomor 3 gitu. Jadi ya mungkin itu bedanya.
gitu sih. Oke, berarti kalau misalnya tadi kamu bilang dengan punya kesadaran pun itu sudah progresnya udah 50% lebih plus. Berarti anggapannya dengan punya kesadaran kita tuh akhirnya bisa tahu maksudnya kapan harus ngerem dan kapan harus ngegas. Supaya yang kita takutkan itu nggak terjadi. Mau itu yang dari masa lalu atau yang ke depan. Gitu. Itu kayak keseimbangan teori dan praktek sih. 50% kita sudah ngerti teorinya. Oke, sekarang prakteknya. Misalnya kayak kita tahu, kalau misalnya kalau nyetir mobil, kita tahu kalau misalnya kalau ngegas itu jangan nemen-nemen gitu ya, pakai jempolnya aja gitu misalnya. Tapi ternyata jempolku ini terlalu lemah gitu ya. Jempolku ini terlalu lemah, berarti kayak nyoba 2 jari atau mungkin aku harus pakai sendal yang model kayak gimana supaya ngegasku ini nyaman gitu ya. Tapi kan sebenarnya teorinya udah tahu. Jadi ketika misalnya ternyata dengan teori yang bener-bener teori ini ternyata masih harus di-customize dengan aku pengalaman subjektifnya gimana gitu. Jadi ya balik lagi itu 50-50, tapi ya kita bisa ngomong kalau misalnya sudah separuh itu very very secure gitu ya. Kalau misalnya ada keraguan di situ malah maksudnya membuat keputusan itu malah jadi stuck, dan itu mindset yang nggak sehat juga kan. Maksudnya bukan hanya kita sebagai orang tua, tapi kan kita juga perlu ingat bahwa kita ini tetap kita yang kebetulan punya role baru jadi orang tua gitu ya. Jadi pemikirannya balik lagi ke kitanya gitu, bahwa prinsip ketakutan, prinsip tentang generational trauma itu sebenarnya sesuatu yang kita investkan buat dirinya kita sendiri, bukan hanya kayak kita dalam role kita sebagai orang tua. Tetap nggak boleh lupa bahwa ya sebelum ada anaknya kita ini ya kita manusia yang eksis juga kan, dengan ketika kita belajar hal-hal baru terkait parenting, kita juga belajar hal-hal baru tentang dirinya kita sendiri. Ternyata aku orangnya bisa gini, aku ternyata orangnya nggak bisa gini gitu. Oke. Terus kalau misalnya sekarang kan lagi banyak ya kasus, maksudnya orang tuanya tuh sama-sama bekerja. Iya. Karena memang kan tuntutan ekonomi semakin lama semakin tinggi. Betul. Gimana kalau misalnya orang tuanya sama-sama kerja? Kita ngomongin yang kondisi lebih ekstrim ya. Kalau misalnya dua-duanya itu masih kerjanya corporate, yang 9 to 5, maksudnya yang terikat jam gitu. Nah, solusi yang lain kan biasanya orang tua itu pakai yang namanya mbak atau pengasuh. Kalau misalnya dari salah satu perannya itu ada yang kurang, entah itu dari sisi mamanya atau papanya, bisakah peran itu digantikan sama orang lain? Contoh, dititipkan di rumah mertua, berarti kan itu yang jadi penggantinya itu adalah nenek atau kakeknya. Atau kalau misalnya punya mbak atau pengasuh lain, perannya itu bisa digantiin nggak sih, Liv, maksudnya? Paling tidak digantiin dalam artian mengisi kekosongan waktu selama orang tuanya nggak bareng sama anak. Oke. Menurutku bisa, tapi apa yang mau digantiin dulu? Misalnya, kalau menggantikan sense of security-nya, anaknya nggak dibiarin kelaparan, anaknya kalau jalan dipastikan bahwa kalau ada benda-benda tajam itu disingkirin gitu-gitu ya. Sense of security ya tentu sangat amat bisa. Dan itu kan sebenarnya meninggalkan anak sendirian kan biasanya concern utamanya adalah itu, terkait dengan keamanan dan kesejahteraan fisiknya dia gitu ya. Tapi kalau soal misalnya kayak menanamkan value-value gitu ya, sebenarnya bisa juga kok keluarga atau bahkan pengasuh gitu ya, membangun kedekatan, terus kemudian memberikan value-value gitu ya. Itu bisa, dan maksudnya memang itu solusi yang realistis di beberapa orang kan. Tapi pertanyaannya, apakah dari orang tua itu punya idealisme tertentu bahwa harus ada value tertentu yang diberikan kepada anak gitu ya. Pada dasarnya memang kan tanggung jawab untuk tanggung jawabnya itu kan utamanya di orang tua. Tapi ketika orang lain itu yang memberlakukan itu dan sesuai orang lain yang memberlakukan itu, berarti kan harus ada unsur kepercayaan sama orangnya gitu ya. Samalah kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu dan kita memastikan hasilnya perfect, kan kita ngerjakan sendiri gitu ya. Jadi lebih ke kalau misalnya ada hal yang kamu titipkan kepada orang lain, kamu rela nggak kalau misalnya ada hal-hal yang itu tuh jadi idealismemu dan itu
apa namanya ternyata Sesuai. nggak sesuai gitu ya, karena kan pada dasarnya memang tanggung jawab utamanya bukan di orang lain. Jadi ketika kita apa namanya minta orang lain harus gini harus gitu, apa namanya ya balik lagi, maksudnya misalnya dia dibayar secara profesional untuk apa. Kalau misalnya dia dibayar secara profesional untuk memastikan anak aman secara fisik, terus kemudian kita mengharapkan dia menambahkan value gitu ya, kemungkinan besar itu nggak akan sesuai dengan harapannya kita. Tapi kan ada juga orang tua yang dia nggak masalah, oh aku nggak punya value spesifik kok, pokoknya apa namanya anaknya aman, nggak bikin onar sama temennya, ya udah cukup gitu. Jadi sebenarnya ngomong bisa nggak bisa tuh tergantung sama orang tuanya. Orang tuanya merasa bahwa oh aku punya idealisme soal anak tuh harusnya jadi kayak apa, ya berarti kemungkinan besar akan harus hands on. Apalagi kan kayak misalnya kayak mertua atau misalnya kayak orang tua gitu ya, mereka juga punya apa namanya value-nya sendiri dalam menjadi orang tua. Dan itu kan beda, menjadi orang tua dan menjadi kakek nenek itu kan sesuatu yang lain gitu ya. Benar-benar. Role-nya beda, mereka berada dalam fase hidup yang berbeda. Kita ngomongin sama orang dewasa, apa namanya tiap orang itu kan sudah kadung jadi orang yang jadi gitu ya. Mereka punya value sendiri-sendiri yang kita harus hargai gitu. Sama kayak misalnya pasangan gitu ya. Oh oke, value yang kita buat kita penting banget, kita samain sama pasangannya kita. Oh oke, apa namanya aku kalau mau punya pasangan harus yang kayak gini, itu value dasar kita samain. Tapi kan dia tetap orang yang punya background berbeda kan, dia pasti punya value yang berbeda sama kita, dan itu kita harus pikirkan, oh itu jadi sesuatu yang deal breaker atau enggak. Sama kayak kasus orang tua itu tadi gitu ya. Oke, apa namanya ya kita lihat orang yang kita kasihin pengasuhan ini nurut kita sesuai atau enggak gitu ya, buat apa namanya menjaga dan anggapannya mendidik anaknya kita. Kalaupun memang nggak sesuai gitu ya, kita memang nggak bisa bener-bener paksakan, karena kan mereka role-nya bukan secara profesional itu. Kecuali kalau misalnya gini, apa namanya apa namanya untuk menjaga anak aman secara fisik itu kita misalnya kayak pakai apa namanya asisten rumah tangga. Terus kemudian untuk ngajari anak secara kognitif kita misalnya kayak ada guru les gitu ya. Terus kemudian apa namanya misalnya kayak ngajari anak misalnya punya aktivitas fisik yang sehat dan lain sebagainya. Mungkin kayak kita masukkan dia di daycare yang memang ada aktivitasnya gitu ya. Jadi ya kalau misalnya yang nggak berbayar ya memang kita misalnya kayak keluarga dan lain sebagainya, mereka kan mengerjakan atas dasar kerelaan. Jadi ya kita juga harus memperlakukan dengan respect. Maksudnya kalau misalnya kita nitipkan ke mereka ya berarti ikut aturan mainnya mereka gitu ya. Kita nggak bisa paksakan bahwa ini harus sesuai apa namanya maunya kita. Nah kalau orang yang dibayar secara profesional ya kita lihat secara ruangnya, dia dibayar secara profesional untuk apa gitu ya, mengharapkan plus-plusnya. Dalam beberapa case tak rasa ada ya yang bisa memberikan plus-plus gitu ya. Maksudnya kayak apa namanya misalnya kayak ngajari anak tapi misalnya ada prinsip psikologinya, tapi ya itu sifatnya juga bonus gitu. Jadi ya itu balik lagi ke orang tuanya, value-nya seperti apa. Tapi kalau secara mental, karena gini, aku tuh pernah konsultasi juga ke psikolog. Nasihat yang dia kasih itu adalah kalau kamu punya relasi yang buruk sama orang tertentu, terus itu menjadi luka itu tuh bisa sembuh kalau misalnya kamu ketemu dengan orang lain tapi yang memberikan relasi yang sehat. Nah, tapi relasinya orang barunya ini nggak harus orang dengan posisi yang sama dengan yang kita punya luka tadi. Contoh, kalau misalnya kita punya lukanya sama pasangan, orang barunya ini nggak selalu pasangan baru, tapi bisa jadi sosok orang tua, atau maksudnya umurnya nggak harus setara. Bisa jadi kita sebagai orang muda, orang barunya ini sebagai orang yang lebih senior atau udah sepuh lah gitu loh. Nah berarti kalau misalnya dari sisi mental bisa nggak, maksudnya peran itu digantikan dengan menitipkan anak itu tadi kalau misalnya orang tuanya sibuk bekerja. Sorry, boleh minta tolong dijelasin ulang nggak? Secara mentalnya, contoh simpelnya kalau misalnya aku working mom kan, sehari-hari anak banyak dihandle sama mbak, karena kebetulan mama aku kan juga udah cukup tua. Kalau misalnya sisi keibuan yang anakku nggak dapet ketika aku kerja, apakah itu bisa digantikan sama si mbaknya ini? Dengan catatan mbaknya
memenuhi kriteria ya, maksudnya dia punya sifat keibuan apa segala macam. Nah itu tuh bisa menggantikan atau enggak, atau mungkin hanya di masa kecil anaknya oke, dia punya bonding sama pengasuhnya, tapi tetap yang namanya orang tua kandung itu tetap ikatannya akan lebih kuat sama orang tua kandungnya, dan maksudnya nggak bisa digantiin gitu loh, Liv, maksudnya udah nggak sih? Ya. Oke, apa namanya? Kalau menurutku gitu ya, apa namanya, balik lagi ya, setiap psikolog bisa berbeda karena kan mereka pendekatannya kan juga ada pengalaman pribadinya dan segala macam gitu ya, ada value-value pribadi yang memang dikaitkan sama apa namanya teori juga gitu ya. Jadi mungkin jawabannya bisa bervariasi, dan itu apa namanya bisa works di siapa aja gitu ya. Kalau menurutku sebenarnya bisa-bisa aja. Maksudnya gini, ada orang yang memang benar-benar kayak apa namanya berpikir bahwa oh ya blood itu is the thickest gitu. Jadi maksudnya kayak kamu mau kayak apa namanya kayak gimana pun pokoknya ikatan yang paling tinggi itu adalah kayak hubungan keluarga gitu ya. Memang secara biologis dan secara penelitian itu memang ada gitu ya. Oh ya apa namanya ikatan, apalagi kalau misalnya anak itu sudah di perut mamanya lama gitu ya, secara fisik gitu ya, secara fisik, dan banyak hal yang diwariskan secara hereditary, itu pasti akan ada hal-hal yang oh ya apa namanya ada insting-insting yang terbentuk dari situ gitu ya, karena kan keluar dari tubuh yang sama juga gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal role gitu ya, balik lagi apa namanya menurut pengalaman subjektifnya CC, role keibuan itu seperti apa? Kalau misalnya kayak role yang misalnya apa namanya ekspektasi masyarakat yang umum, misalnya kayak mengayomi, menjaga, memberikan perhatian gitu ya, dari sisi misalnya asisten rumah tangga, apa namanya kalau memang dalam konteks yang Cece bilang bahwa oh ya dia sesuai dengan kriterianya Cece, dan kalau Cece memasukkan itu ke dalam kriteria, berarti ya jawabannya adalah bisa gitu ya, jawabannya adalah bisa gitu. Tapi apa namanya kalau misalnya waktu masih kecil itu kan kayak apa namanya oke, dia kan bagian yang menerima aja gitu ya. Ketika nanti dia di usia yang lebih dewasa gitu ya, apa namanya dia akan balik yang seperti aku bilang itu, jadi lingkungannya itu berubah dari lingkungan keluarga menjadi ke lingkungan luar gitu ya. Bisa jadi dia ada pengalaman subjektif, oh apa namanya aku lihat orang tuanya temanku kok kayak gini gitu ya, dia mulai punya ekspektasi bahwa oh orang tua itu harusnya seperti apa, jadi dia punya pengertian bahwa oh ya apa namanya harusnya ada hal-hal yang dipenuhi mamaku nih, tapi mamaku kebetulan nggak menuhin, dia punya pemikirannya sendiri gitu. Tapi ada juga anak yang berada di lingkungan sekolah yang kayak mungkin mereka banyak teman-temannya berada di konteks yang sama gitu ya, oh ya mamanya bekerja apa segala macam, jadi itu sesuatu yang normal, ditemenin mbak dan lain sebagainya itu sesuatu yang normal gitu. Jadi kalau kita ngomong bisa atau nggak bisa apa namanya ya bisa, tapi apakah turns out-nya itu akan sesuai harapan atau enggak, itu yang apa namanya ada faktor anaknya juga, karena dia juga kan manusia gitu. Iya, balik ke value-nya masing-masing juga ya. Iya. Yang dianut. Oke, Liv, satu pertanyaan terakhir. Boleh. Sebelum ditutup. Oke. Kasus perceraian kan lagi banyak nih. Tahun 2025 itu aku searching kasusnya udah ada 438.000 kasus. Ada lebih-lebihnya lah. Yang aku banyak tahu dan aku banyak dengar, maksudnya intinya perceraian itu kan udah ada perubahan ya daripada yang dulu. Kalau dulu itu kan sesuatu yang tabu apa segala macam. Meskipun sampai sekarang stigma ke perempuannya itu masih tetap sama seperti dulu, tapi setidaknya itu karena mungkin udah banyak profesi psikolog juga ya, lebih ke arah intinya perceraian itu bukan sesuatu yang bagus, tapi intinya perceraian itu lebih baik untuk anak, dalam artian daripada kalian harus, orang tuanya ini harus bertahan tapi anak melihat hubungan yang gak sehat. Nah kalau udah terlanjur bercerai, tipsnya menurut kamu untuk parenting antara orang tuanya itu gimana supaya anak itu tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat?
Oke, oke. Kalau ngomongin dalam konteks bercerai gitu ya, kalau ngomong perceraian itu kan antara apa namanya, antara dua orang ya yang sebelumnya memutuskan untuk menjadi pasangan. Berarti apa namanya yang perlu kita apa namanya kita masukkan dalam list utama untuk menjadi perhatian adalah anaknya kita justru malah anaknya kita singkirin dulu. Maksudnya gini, biasanya kan orang tua bilang kalau oh keputusan dalam keluarga ini semuanya kayak demi anak gitu kan. Biasanya kan gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ke anak gitu ya, justru malah yang harus diperkuat itu adalah di apa namanya dua orang ini tadi. Misal oke, apa namanya mereka berdua memilih untuk bercerai gitu ya. Memilih untuk bercerai. Nah, apa namanya misalnya kayak si salah satu orangnya ini sebagai individu memutuskan untuk punya batasan yang seperti apa dengan pasangannya. Kan ada yang misalnya mereka kasus perceraian benar-benar misalnya hak asuh anak. Jadi biasanya kan kalau anak yang misalnya masih di bawah umur itu kan hak asuh anaknya misalnya ditaruh ke ibu gitu ya biasanya ya. Tapi kalau misalnya dalam case-case tertentu misalnya kita ada indikasi kekerasan dan lain sebagainya gitu ya, bisa jadi misalnya kayak ke ayah gitu ya. Itu kan bisa macam-macam. Tapi kalau misalnya kayak dia apa namanya ditaruh di apa namanya satu orang sebagai orangnya itu sebagai pribadi itu dia mau memberikan batasan ke pasangannya itu seperti apa gitu. Oke, kita ini memutuskan untuk bercerai, mindsetku tentang si mantan pasangan ini seperti apa, aku menaruh dia di posisi apa namanya sehingga nanti ketika apa namanya ketika ketemu lagi gitu ya, ketika ketemu lagi itu kayak batasan relasinya itu jelas. Oh oke, aku ngeliat kamu sebagai orang yang seperti ini. Kalau bisa juga dibicarakan bahwa oh ya apa namanya kamu ngeliat aku sebagai apa, maksudnya kamu ngeliat aku sebagai partner pengasuhan kah, kamu ngeliat aku sebagai apa namanya mantan pasangan aja kah, atau seperti apa. Dan itu setiap orang apa namanya berbeda-beda ya. Ada yang kayak mereka apa namanya oh ya kita harus tetap kompak menjadi orang tua yang apa namanya utuh untuk anak kita, kan ada juga yang kayak Tetap gitu mesra di depan anak. tapi kan itu apa namanya sesuatu yang nggak works di semua orang kan. Mau milih yang nggak gitu pun juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kalau stance antara dua pasangan ini sudah dua mantan pasangan ini sudah jelas, baru kayak pindah ke anak gitu ya, supaya apa namanya memastikan bahwa fondasinya kita sebagai individu ini kuat nih kan. Karena sebelumnya kan oh oke, apa namanya aku role-nya sebagai partner nih, sekarang role-nya balik lagi ke aku sebagai individu gitu. Aku sebagai individu apa namanya sudah jelas, sekarang kayak baru pindah ke anak. Oh oke, tadi kesepakatannya dengan pasangan itu apa namanya seperti apa. Kalau misalnya apa namanya kalau misalnya oh oke, modelnya misalnya kayak ke pasangan itu kayak ya udah kita balik jadi stranger gitu, misalnya kita balik jadi stranger apa namanya berarti kan anak perlu dalam fase penyesuaian. Ini kalau single parent gimana gitu ya, memberikan pengertian. Kalau itu single parent biasanya kalau apa namanya mulai mengembangkan pengertian itu kalau dia sudah masuk ke lingkungan sekolah biasanya, karena kan biasanya ada yang kelihatan oh itu ada mamanya ada papanya misalnya gitu. Nah tapi apa namanya balik lagi apa namanya kalau teknis itu bener-bener customized experience. Orang tuanya mau ngasih pengertian bareng-bareng ke anaknya, atau kayak orang tuanya yang satu bener-bener sudah anggapannya non-eksisten, yang satunya apa namanya memberikan pengertian ke anak. Itu semuanya balik lagi. Maksudnya tidak ada primbon yang apa namanya menjelaskan bahwa oh kalau ini salah, kalau ini bener. Tapi kalau aku boleh kasih saran buat memprioritaskan, ya memprioritaskan balik ke diri sendiri, karena kan kita foundationnya harus kuat kan. Maksudnya ketika memutuskan untuk bercerai berarti kan kita pegangannya apa namanya dirinya kita sendiri, sementara kita adalah pemimpin dalam keluarga, entah itu dalam konteks apa namanya suami atau istri atau pasangan yang manapun gitu ya. Gitu. Ngomongin tentang parenting itu banyak sih, maksudnya asik ya. gitu. Tapi ini karena durasinya udah habis, mungkin nanti kita ngobrol lagi di luar ini ya, di luar podcast ya. Boleh. Oke, thank you Livia udah mau datang. Oke, kita tutup podcastnya. Oke, Gitu thank you aja. Jenny. Thank you Bye-bye. semua.